Pembangunan Gereja Basilika yang ada di ibu kota Nusantara terus dilakukan. Gereja ini terletak di sebelah Masjid Raya Ibu Kota Nusantara. Menurut rencana, gereja ini dapat menampung sekitar 1.600 umat. Gereja Basilika Santo Fransiskus Xaverius, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan di ibu kota Nusantara memiliki beberapa keunikan. Berikut merupakan beberapa data unik tentang gereja tersebut yang diantaranya adalah lokasi Gereja Basilika. Gereja Basilika tersebut berada di kawasan peribadatan IKN, Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Gereja ini bersebelahan dengan Masjid Raya IKN Nusantara. Luas lahan gereja Basilika ini sekitar 2,022 hektar, dengan total bangunan seluas 10.612,66 meter persegi. Fasilitas gedung gereja 4 lantai dilengkapi dengan wisma uskup 3 lantai, bangunan penunjang, plaza gereja, pelataran utama, taman doa, dan area parkir. Kapasitas gereja tersebut dapat menampung hingga sekitar 1.600 umat. Arsitektur menggabungkan elemen budaya lokal Kalimantan dengan simbolisme Katolik. Status Gereja Katolik Basilika Fransiskus Xaverius sedang dalam proses pembangunan dibangun, dengan progres fisik mencapai 55% per Oktober tahun 2025. Kontraktor dipercayakan oleh PT Wijaya Karya Terbuka, Wika Gedung, dan PT Brantas Abipraya, Persero. Nilai kontrak sebesar 704,9 miliar rupiah. Gereja ini diharapkan menjadi simbol toleransi dan kerukunan umat beragama di IKN, serta menjadi destinasi wisata religi yang penting. Suasana ibu kota Nusantara menjelang tahun baru 2026 tentunya ibu kota Nusantara sangat meriah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para wisatawan berkunjung ke ibu kota Nusantara. Suasana IKN jelang tahun baru 2026 sangat meriah. Kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN dipadati pengunjung yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru. Pada tanggal 25 Desember tahun 2025, tercatat sekitar 37.000 orang mengunjungi IKN, dengan puncak kunjungan pada tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari tahun 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Otorita IKN (OIKN) telah menyiapkan sistem pelayanan yang aman dan nyaman, termasuk pengaturan alur kunjungan. Pengunjung diarahkan ke rest area untuk pendaftaran dan pemeriksaan sebelum memasuki kawasan inti. Transportasi, layanan bus listrik gratis untuk mobilitas pengunjung di dalam kit telah disediakan oleh Otorita IKN Nusantara. Untuk keamanan selama musim liburan tersebut ratusan petugas disiagakan di titik-titik strategis, termasuk area parkir, pintu masuk, dan pos pemantauan. Rest area, plaza seremoni, dan kantong parkir disiapkan untuk kenyamanan pengunjung. Beberapa lokasi favorit pengunjung antara lain adalah Taman Kusuma Bangsa. Taman ini tentunya untuk mengenang jasa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Plaza Seremoni, ruang publik utama untuk berinteraksi. Das Sanggai, menawarkan panorama alam yang sangat indah. Dengan persiapan yang matang,
OIKN berharap IKN dapat memberikan pengalaman kunjungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selanjutnya, bagaimanakah dengan rencana Wakil Presiden untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum pasti akan pindah ke IKN tahun 2026. Faktanya, pemerintah menyatakan tidak ada rencana untuk menugaskan Wapres Gibran berkantor di IKN, dan pembangunan IKN tetap berlanjut sesuai target tanpa harus menunggu Wapres pindah. Pemindahan klaster pemerintahan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, sudah direncanakan sejak 2024, tapi belum ada kepastian tentang jadwal pasti pindah Wapres Gibran. Beberapa kementerian dan lembaga negara akan pindah lebih dulu, seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Jadi, masih belum jelas apakah Wapres Gibran akan pindah ke IKN tahun 2026 atau tidak. Mentari mulai bersinar di ufuk timur yang indah. Mentari membawa dalam alam pesona Indonesia yang penuh pesona. Terbentang alam nan indah